mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat, memasuki bab 18. Selamat mendengarkan. Keserakahan telah membutakan hati Feli dan mamanya. Tanpa sadar dia telah membuka keserakahannya sendiri di hadapan Satria. Dia meminta 70% dari harta milik suaminya demi anak yang saat ini dikandung. Padahal sebagian besar harta itu sudah Satria miliki sebelum nikah. Kalau kamu tidak mau memberikan sejumlah itu, maka aku tidak akan membiarkanmu menceraikanku demi selingkuhanmu itu. Aku bisa melaporkan perselingkuhan kalian, dan akan aku pastikan bahwa wanita itu akan membusuk di penjara. Felix semakin menjadi. Dia mengancam akan memperumit perceraian mereka jika Satria tetap bersikukuh menceraikannya. Kalau begitu, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Aku bisa melaporkan perselingkuhanmu dengan Andre. Dan aku pastikan kamu juga akan mendekam di penjara. Satria sama sekali tidak takut dengan ancaman Feli. Dia merasa di atas angin karena sudah melakukan tes DNA. Dan juga Andrew siap bersaksi di persidangan mereka. Feli, tenanglah. Mama akan urus semuanya. Mama sudah tahu rencana mereka. Bisik Mama Feli dengan sangat yakin. Mata Satria memicing, menatap sang ibu mertua yang sepertinya merencanakan sesuatu. Meski dia tidak yakin apakah mertuanya itu tahu tentang tes DNA atau tidak. Tapi yang jelas wanita itu harus diwaspadai. Satria dan Feli akhirnya masuk ke sebuah ruangan khusus untuk melakukan mediasi. Sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah melakukan mediasi dan tidak menemui kesepakatan karena Feli bersikukuh mempertahankan rumah tangganya. Sedangkan Satria juga tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Feli. Akhirnya mediasi akan kembali dijadwalkan minggu depan. Setelah mediasi itu, baik Satria maupun Feli sama-sama langsung pergi dari pengadilan. Satria enggan berbicara dengan Feli karena sudah cukup semua diutarakan pada wanita itu saat mediasi. Tuan, sepertinya Nyonya dan ibunya sedang merencanakan sesuatu. Apakah mereka mengetahui soal tes DNA itu? Tanya Sekretaris Gio saat mereka sudah berada di dalam mobil. Ya, mungkin saja. Aku yakin wanita itu tidak akan tinggal diam kalau Feli mengatakan soal pemeriksaannya pada ibunya. Jawab Satria yang sebenarnya sangat khawatir. Saya akan mengirim orang untuk berjaga di rumah sakit, Tuan. Saya takut kalau Nyonya Lili menyebut takse hasilnya nanti. Sekretaris Gio tidak berani bertindak tanpa izin dari Satria. Karena biar bagaimanapun, kalau pihak Feli tidak tahu, maka dengan penjagaan ketat itu akan menimbulkan kecurigaan. Aman kan? Meskipun Mama Feli sangat licik. Jangan sampai mereka tahu soal tes DNA Andrew di rumah sakit mana. Satria tinggal di apartemen yang dulu menjadi tempat tinggalnya bersama Kania. Dia sangat merindukan istri mudanya yang sekarang sedang hamil. Karena tidak bisa menahan rindu, Satria menghubungi wanita itu lewat anak buahnya. Di mana istriku? Tanya Satria saat panggilan teleponnya terjawab. Tuan, Nona Kania sedang minum teh dengan Bu Santi. Apa Tuan yang bicara? Nanti dulu, aku mau lihat dia dari jauh saja. Baik Tuan. Gambar di layar ponselnya lalu beralih ke panggilan video yang memperlihatkan Kania dan Bu Santi sedang berbincang hangat di depan rumah. Lalu tiba-tiba Gabriel datang dan bergabung dengan mereka. Kenapa laki-laki mendekat? Satria kesal. Ini memang sudah waktunya Pak Gabriel makan malam, Tuan. Sepertinya mereka masih berbincang dulu sebelum makan. Jawab sang pengawal. Kenapa mereka tidak langsung makan saja? Lagi pula kenapa si Gabriel itu betah sekali di sana? Bukankah dia itu pengusaha juga? Gumam Satria yang mulai sewot dengan apa yang ada di depan matanya. Hatinya merasa kesal meski Kania sama sekali tidak melakukan kontak fisik dengan Gabriel. Maaf Tuan, sepertinya memang ada sesuatu yang membuatnya tidak kembali. Padahal orang tuanya sudah datang kemari. Kamu mengajakku bergosip? Oh, maaf Tuan, tidak. Sudahlah. Nanti aku telepon lagi Kania. Kamu buat saya kesal saja. Laki-laki itu melampiaskan amarahnya pada sang pengawal yang sebenarnya tidak tahu apapun. Kemudian Satria mematikan teleponnya sepihak dan akhirnya dia menghubungi Sekretaris Gio. Atur jadwalku. Aku ingin mengunjungi Kania. Besok pagi sudah sampai di sana. Perintahnya yang sedang terbakar cemburu. Kania sama sekali tidak tahu rencana suaminya yang tiba-tiba datang mengunjunginya. Suara helikopter yang mendarat di lapangan membuat Kania tergesa membuka pintu rumah. Sang pengawal yang juga mendengar suara heli mendarat langsung paham bahwa itu adalah bosnya. Apa Tuan Satria datang? Tanyakannya menatap curiga pada pengawalnya.
Maaf Nona, kami tidak tahu. Jawab sang pengawal berbohong. Sebenarnya dia tahu bahwa Satria telah datang untuk menemui Kania. Tapi demi menjaga kejutan yang dimanfaatkan sekretaris Gio, dia urung mengatakan kebenarannya. Kalian pasti berbohong, kata Kania yang kemudian berjalan keluar rumah. Dua pengawal Kania dengan sigap mengikuti wanita itu untuk menjaga keselamatannya. Mereka tidak mau kalau sampai terjadi sesuatu yang mungkin bisa membahayakan Kania dan janinnya. Kania terus berjalan sampai akhirnya dia melihat sang suami dari kejauhan. Satria melambaikan tangan menyapanya, tapi Kania pura-pura tidak melihat dan tetap berjalan. Sampai akhirnya wanita itu berhenti di pinggir jalan. Tepat di tukang sayur berada. Mata Satria memicing. Dia berdecih dan detik berikutnya tersenyum. Rupanya Kania tidak keluar rumah untuk menyambutnya. Mas, ada wortel? Tanya Kania pada penjual sayur. Satria semakin heran. Dia tidak menyukai wortel. Lalu untuk apa Kania membeli wortel saat tahu suaminya datang? Mau berapa Mbak? Sang penjual sayur keliling itu balik bertanya. Setengahnya aja, mau saya sop semua. Jawab Kania tanpa menoleh pada Satria. Salah sendiri datang gak bilang-bilang. Jual mahal sedikit sama suami sendiri gak apa-apa kan? Batin Kania. Kania, kamu mau masak sop wortel sebanyak itu? Tanya Satria yang sudah berada di dekatnya. Dia mendekati Kania dan langsung merangkul pinggangnya. Dan dinginnya udara di pagi hari membuat Satria khawatir karena dia hanya keluar memakai jaket tipis saja. Cie, Mbak Kania suaminya romantis banget ya. Pagi-pagi gini udah sampai di sini. Pasti berangkatnya dari semalam ya? Kata tetangga Kania yang juga sedang berbelanja. Namanya juga kangen Bu. Saut Satria tanpa malu sedikit pun. Wajar saja hal itu membuat pipi Kania terasa hangat. Apalagi rangkulan mesra Satria di pinggangnya juga membuat wanita itu merasa sangat dicintai. Masakin aku yang spesial ya? Bisik Satria tepat di telinga Kania. Kamu sangat tahu kan, aku tidak suka dengan wortel sayang. Kalau kamu masak enak, nanti aku tinggal lebih lama. Kamu serius mas? Tanya Kania dengan mata berbinar. Sebagai istri apalagi sedang hamil, wajar sekali kalau Kania ingin berlama-lama dekat dengan sang suami. Hamil ditemani suaminya pasti lebih baik daripada ditemani 1000 pengawal sekalipun. Iya sayang, 3 hari aku di sini. Wortelnya nggak jadi mas, diganti sama sawi aja ya, sama kacang panjang. Kata Kania yang malah luluh dengan cepat hanya dengan rangkulan mesra. Percuma juga kan, dia jual mahal, suaminya tidak salah. Setelah selesai berbelanja, mereka kembali ke rumah. Kania yang merasa sedikit canggung karena tadinya mau marah tapi tidak jadi. Akhirnya memilih untuk langsung ke dapur saja. Kok kamu menghindar sayang? Satria langsung memelukkannya dari belakang dan menciumnya. Habis kamu kesini gak bilang-bilang. Balas Kania yang cemberut. Tapi matanya yang menahan senyum itu tidak bisa berbohong. Ya maaf. Aku kan pengen kasih kejutan buat kamu. Aku kangen sama kamu. Sama anak kita juga. Kata Satria yang kini mengusap perut Kania. Dia membalik tubuh Kania dengan lembut dan langsung berjongkok untuk menyapa anaknya. Tapi urusan kamu sama istri kamu gimana mas? Tanya Kania sambil mengulas rambut sang suami. Satria mendongak untuk melihat wajah cantik istrinya. Dia belum memberitahukan Kania mengenai tes DNA dan juga perceraiannya dengan Feli. Kamu gak usah pikirkan itu Kania. Aku akan atur semua. Kamu berdoa saja semoga semua berjalan lancar. Saat ini aku sudah mengajukan perceraian untuk Feli. Benarkah mas? Tanya Kania dengan raut bahagia yang bisa Satria lihat dengan jelas. Apa aku berdosa jika aku bahagia karena perceraian mereka? Kania sangat bahagia karena Satria yang pagi-pagi sudah memberi kejutan dengan tiba-tiba datang. Meski awalnya dia merajuk, tapi dia tidak bisa tahan dengan pesona dan kehangatan suaminya itu. Satria mencium gemas perut Kania yang usia kehamilannya masih sangat muda. Laki-laki itu sangat menyayangi anak yang masih ada di dalam kandungan Kania. Sebagai perempuan, tentu saja Kania merasa sangat dicintai dengan perlakuan manis Satria yang ditunjukkan padanya. Kamu gak rewel kan ditinggal Dedi? Kata Satria yang seolah berbicara dengan bayi yang mungkin belum terbentuk sempurna itu.
Enggak dong, kan anak baik. Jadi juga gak muntah-muntah lagi kan? Kali ini tatapan Satria mengarah pada wanita yang telah membuatnya tersadar. Mana cinta yang benar-benar cinta, dan mana yang hanya obsesi. Enggak sayang. Satria berdiri mensejajarkan tinggi dengan Kania yang sebenarnya hanya setinggi telinga saja. Mungkin dia tahu kalau aku mual-mual gak ada kamu, gak akan ada yang mijitin pundak aku. Kata Satria yang kemudian mendaratkan ciuman mesra di bibir Kania. Sudah cukup lama mereka berpisah. Walau masih dalam hitungan hari, tapi tetap saja Satria sudah terlanjur kecanduan dan bibir Kania yang manis itu. Aku kan kamu, Kania. Bisiknya yang terdengar sensual di telinga Kania. Mas, Kania mendesah saat Satria meniup telinga dan lehernya dengan nafas yang memburu. Sebagai lelaki normal yang memiliki hasrat tinggi, Satria tidak bisa menahan gejolak dalam dirinya saat berhadapan dengan Kania yang sangat dia rindukan. Aku mau masak, Mas. Kania berusaha menghindar karena saat ini mereka masih berada di dapur. Bisa saja kan? Jika pengawal Kania ataupun sekretaris Gio tiba-tiba datang dan melihat kemesraan mereka? Ya sudah, habis masak ya. Balas Satria dengan kerlingan nakal di matanya. Kania tersipu malu karena tingkah suaminya itu. Dia langsung mengeluarkan sayuran yang dibelinya tadi. Mencoba menetralkan debaran di jantungnya yang semakin lama semakin tidak karuan karena berada di dekat Satria. Selama memasak, Satria terus menggoda Kania. Kejahilannya pada sang istri ternyata membuat kadar bahagia dalam diri Satria meningkat. Dia baru kali ini merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bahagia yang dari dulu sangat ia impikan dan Kania berhasil mewujudkannya. Setelah masakannya matang, Kania mengajak sekretaris Gio untuk makan. Tapi Satria melotot kepada ketiga anak buahnya itu. Ayo, kita makan bareng. Ajak Kania yang sudah menyiapkan piring dan makanan untuk mereka agar bisa makan bersama. Oh, maaf Nona. Kami makan di depan saja sambil menonton TV. Lebih seru kayaknya. Tolak sekretaris Gio mencari alasan yang tepat untuk tidak ikut makan, daripada berurusan panjang dengan bosnya yang sedang bucin itu. Sekretaris Gio dan dua pengawal Kania mengambil piring dan makanan secukupnya. Lalu secepatnya pergi sebelum mata Satria melompat dari tempatnya. Kamu jangan jahatin mereka berdua dong, Mas. Kan kasihan mereka. Kania memasang raut cemberut pada suaminya. Aku cuma mau berdua sama kamu. Biar saja mereka makan bertiga. Balas Satria acuh tak acuh. Kamu cemburu ya, Mas? Goda Kania. Dia tahu sikap suaminya itu karena tidak mau Kania berdekatan dengan lelaki lain. Dan itu artinya suaminya memang mencemburui anak buahnya sendiri. Memangnya kalau cemburu salah? Kamu kan istriku. Satria mendengus. Tujuannya datang menemui Kania tiba-tiba memang karena dia tidak suka Kania berdekatan dengan Gabriel. Kania senyum-senyum sendiri karena pengakuan jujur suaminya itu. Kamu manis banget sih, Mas. Pantas aja gula di sini rasanya hambar. Kata Kania sambil menggigit bibir bawahnya yang semakin menggoda hasrat Satria. Ah, kamu ini mulai gombalin aku. Satria berdiri dari kursi makan dan langsung melahap bibir Kania. Siap tidak siap, Kania membalas ciuman Satria yang begitu menuntun. Sarapannya nanti saja, aku mau sarapan yang lain. Kata Satria yang kemudian menutup makanan di meja itu dengan tudung saji. Tapi Mas, Kania ingin menolak karena dia sudah lapar. Tapi Satria keburu menggendongnya. Terlambat sayang. Salah siapa godain aku? Balas Satria yang kemudian membawakannya ke kamar mereka. Jeritan-jeritan pelan tidak bisa Kania tahan saat penyatuan mereka di pagi yang begitu indah. Kania sangat paham dengan keinginan Satria yang begitu menggebu. Terkadang Kania dibuat bingung dengan pikirannya sendiri. Sebelum bertemu dengannya, siapa yang menjadi pelampiasan Satria saat menginginkan itu? Dan Felicia tidak ada bersamanya. Apakah laki-laki itu melampiaskan pada wanita malam yang menyewakan tubuhnya? Sampai seperti saat Satria bertemu dengan Kania pertama kali. Saat Satria mencapai puncaknya, Kania merasakan hal yang sangat luar biasa. Apalagi saat melihat wajah puas dari suaminya. Kania benar-benar sangat bahagia. Lelaki itu masih belum melepaskan penyatuan mereka. Meski perlahan senjatanya mulai mengendur. Dia mencium Kania dan mengucapkan terima kasih untuk pagi yang membakar lemak itu.
Kamu mau lagi? Satria balik bertanya. Tangannya bergerak perlahan mengusap perut Tania, menyentuh buah hatinya yang mungkin sedikit merasakan guncangan karena ulah mereka. Bersambung.